مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري وجمعني في كل أتواري وعلى آله وصحبه يا النور. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز متقون. وقال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segenap para hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita daripada nikmat-nikmatnya. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan juga patut kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk memenuhi daripada pelaksanaan puasa bulan Ramadan tahun ini. Maka semoga puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuahkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan, selalu kita basahkan lisan kita untuk bersalawat kepada beliau, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada beliau dan kepada para sanad keluarga beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu amalan yang benar-benar dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa amalan itu? Suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sahabatnya. Ja'a rajul illa Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu habbani Allah wa ahabba an-nas. Faqala izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma 'indan nasi yuhibbuka an-nas. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, seorang sahabat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu perbuatan yang jika aku lakukan aku akan dicintai oleh Allah dan manusia. Beliau bersabda, zuhudlah dari dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah dari apa yang ada pada manusia, niscaya mereka akan mencintaimu. Zuhud adalah upaya manusia mengalihkan perhatiannya dari dunia. Orang yang bersikap zuhud adalah mereka yang hanya fokus kepada kepentingan akhirat atau surgawinya. Meski menurut beberapa pendapat juga menyebutkan zuhud bukan berarti kita itu melupakan dunia. Jika dilihat secara kasat mata, zuhud adalah praktek yang tak memerlukan harta kekayaan kita di dunia. Tak hidup dengan mencari harta kekayaan seperti manusia kebanyakan.
Orang yang zuhud hanya mencari harta seperlunya, asal cukup untuk bertahan hidup di dunia. Sehingga Al-Imam Junaid mengatakan, zuhud adalah menganggap dunia kecil dan menghapus pengaruhnya dari hati. Bisa dikatakan zuhud adalah keputusan melupakan dunia untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala saja. Melupakan angan-angan, melupakan cita-cita, dan hanya melihat dunia dari sudut pandang tidak membutuhkannya. Zuhud adalah menganggap kecil dunia. Sehingga disebutkan di dalam kitab, mereka para ahli hikmah mengatakan zuhud itu ada 5. Apabila orang mampu melakukan 5 hal ini, maka dia dikatakan orang yang zuhud. Yang pertama adalah athiqatu billah. Orang yang yakin dan percaya betul akan rezekinya Allah, percaya betul dengan jaminan Allah. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tidak ada binatang yang melata di atas bumi ini kecuali rizkinya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang thiqa billah, orang yang yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, tidak akan merasakan yang namanya ham, yang merasakan sumpah, merasakan sedih, yaitu sumpah dengan urusan dunia, karena dia yakin datang dan tidaknya rizki semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu sudah ditentukan oleh Allah, dan kita itu hanya ikhtiar untuk menyambutnya. Berapapun kadarnya itu sudah dikadarkan oleh Allah, maka orang itu harus yakin dengan aturan tersebut, dengan jaminan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu hati yang thiqah, perlu hati yang yakin betul-betul percaya kepada Allah. Tidak sedikit orang yang tidak bisa tidur karena urusan dunia. Tidak sedikit juga orang yang sedih karena urusan dunia. Padahal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau katakan, la yukthiru hammuk makudir yakun. Apa yang membuat kamu itu sedih, apa yang membuat kamu itu sumpah, jangan sampai kamu itu sumpah, karena yang ditakdirkan itu yang terjadi, dan yang tidak ditakdirkan tidak akan terjadi kepada kamu. Dan yang membuat kita itu sumpah atau sedih adalah karena tidak istiqomah kepada Allah, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi li ghairik la yasil ilaik, walladzi kusim lak hasidun ladaik. Yang memang jatahnya orang lain tidak akan pernah sampai kepadamu, dan yang pasti sudah ditentukan untukmu akan datang kepadamu dan tidak akan pernah meleset. Illam ta'rif unwana rizki fa rizki ya'rifu unwanak. Kalau kamu tidak tahu alamat rezekimu, maka ketahuilah rezekimu tahu alamatmu. Dan yang kedua, orang yang zuhud itu adalah tabarri ani khaliq, yaitu orang yang tidak bergantung kepada makhluk. Maka jangan pernah kita itu bergantung kepada selain Allah, maka sungguh kita akan kecewa. Apalagi kita bergantung kepada manusia. Karena li'annal insan sa'ayuhsin wa sa'ayusi. Karena yang namanya manusia itu sebentar berbuat baik, sebentar berbuat jelek. Yang senantiasa berbuat baik adalah Allah, karena Allah yusin wa madama yuhsin. Allah selalu maha baik dan tidak akan pernah mengecewakan daripada hambanya. Maka kalau mau kita menjadi orang yang zuhud, hati ini jangan sampai bergantung kepada makhluk dari segi duniawi maupun yang lain. Maka ta'alluq billah, bergantunglah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Lau kanat dunya ta'dil indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbatan min ma'in." Seandainya dunia itu nilainya di sisi Allah seperti seekor nyamuk,
niscaya Allah tidak akan memberikan minum kepada seorang kafir. Karena dunia tidak ada nilainya di sisi Allah, maka Allah berikan juga kepada orang kafir. Seandainya dunia itu bernilai, maka Allah tidak akan memberikan sama sekali kepada orang kafir, dan akan Allah khususkan saja kepada orang yang beriman. Kenyataannya Allah memberikan dunia kepada orang kafir, sebagaimana juga Allah berikan kepada seorang mukmin. Jangan disalahpahami bahwasanya tidak boleh kita itu mencari dunia sama sekali. Dunia itu tercela bukan karena zatnya, sebagaimana dijelaskan oleh ulama. Beliau menyebutkan bahwasannya dunia itu tercela bukan karena zatnya, tetapi karena kebanyakan manusia mendahulukan dunia daripada akhirat. Dunia tercela tatkala manusia menjadikan dunia sebagai tujuannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau katakan kepada dunia apa? Beliau katakan, ya dunya anti talikun salasa. Wahai dunia, saya talak engkau dengan 3 talak. Wala roja'a abadan, dan tidak ada rujuk untuk selamanya bagi engkau wahai dunia. Dan yang ketiga, orang yang zuhud itu adalah ikhlas fil amal, yakni al-a'malu mujarrada anin niyati ghairillah. Jadi semua amalannya itu kosong, sepi dari niat selain Allah Subhanahu wa taala. Semua amalannya hanya untuk Allah, sehingga belum dikatakan orang yang zuhud kalau dia masih ingin dilihat, masih ingin disanjung, dan masih berharap diberi oleh makhluk. An yastawil 'indal 'abdi hamiduhu wa dhammuhu fil haqq. Bagi si hamba sama saja apakah orang lain memuji atau mencelanya. Dan ini juga berkaitan dengan hati. Ini adalah tanda bahwa dia zuhud terhadap dunia. Karena pujian itu berkaitan dengan dunia, orang memuji atau mencela bagi dia sama saja, tidak ada masalah. Yang dia harapkan adalah pujian Allah, dan dia juga tidak ingin dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun penilaian manusia tidak akan ada habisnya. Ketika Anda dipuji juga ada yang mencela. Ketika Anda dicela ada juga yang memuji. Siapapun orangnya pasti pernah dicela dan dipuji. Karena ada orang yang cocok dengan kita dan ada pula yang tidak. Menurut pendapat kita baik, tapi menurut pendapat orang lain belum tentu, hadirin. Oleh karenanya, orang yang benar-benar zuhud terhadap dunia tidak peduli dengan komentar-komentar duniawi. Yang dia pikirkan adalah bagaimana komentar-komentar Allah terhadap dirinya. Apakah dia sudah berbuat baik atau belum menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu menjadi bahan renungannya. Sehingga zuhud yang sesungguhnya adalah hanya untuk berharap mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, orang yang zuhud itu adalah ihtimalul zulm, yaitu orang yang sabar. Ketika dia dizolimi dia sabar, ketika dia dihina dia sabar, ketika dia tertimpa musibah dia sabar, ketika dia dicaci atau direndahkan oleh orang lain maka dia pun sabar. Maka ini termasuk orang-orang yang zuhud. Sehingga kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau katakan wa halifis sabra wa alam anna awwaluhu murrun wa akhiru kasahti wa dharbi. Ketahuilah sabar itu awalnya pahit, tetapi maka akhirnya lebih manis daripada madu. An yakuna abdu idza usiba bi musibatin fid dunyahu min adh-dhahabi malin aw walad aw ghairi dhalika arghabu fi thawabi dhalika mimma dhahaba minhu min ad-dunya ayyabqalah. Seseorang tatkala terkena musibah seperti hilangnya harta atau anaknya, seperti anaknya meninggal atau yang lainnya, lebih mengharapkan pahala daripada musibah tersebut, daripada menetap harta yang hilang tersebut bersamanya. Ini adalah sesuatu yang berat, karena ini adalah zuhud yang hakiki. Jadi kembali
kepada keyakinan bahwasannya akhirat lebih mulia. Seorang tentu cinta kepada anak dan hartanya. Kalau anaknya meninggal atau hartanya hilang, dia memang sedih. Tetapi dia tumbuhkan di dalam hatinya bahwa pahala yang Allah berikan karena meninggalnya anak atau hilangnya harta sangat jauh lebih besar daripada kenikmatan adanya anak dan kenikmatan harta tersebut. Ini sangat berat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji seseorang tatkala anaknya meninggal dunia. Kemudian dia ucapkan hamidallah, alhamdulillah, wastarja. Dia katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah membangunkan bagi orang-orang seperti ini istana di surga yang dinamakan dengan Baitul Hamd, yaitu istana pujian. Mengapa? Karena meskipun dia terkena musibah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi, termasuk kondisi musibah yang dia tertimpa. Dia yakin sepenuhnya bahwa di balik musibah ini ada kenikmatan yang luar biasa yang mungkin tidak diketahuinya di dunia, terlebih lagi di akhirat. Hikmah Allah kehendaki dan pahala yang luar biasa Allah siapkan kepada dia di akhirat kelak. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Wahid bin Ward, zuhud adalah tiada merasa putus asa tatkala harta benda dunia terlepas dari genggamannya, dan tidak merasa senang ketika ada perkara dunia yang datang. Maka ketahuilah selama kita hidup di dunia ini, kita itu tidak akan lepas dari perbuatan zalimnya seseorang kepada kita, dan tidak pernah lepas dari terkenanya musibah. Sehingga dan yang kelima, orang yang zuhud itu adalah orang yang qanaah, merasa puas dengan ada yang di tangan. Dia merasa puas dengan harta yang dia miliki walaupun hanya sedikit. Sehingga dikatakan innal qanata kanzun laisal lifani. Qanaah adalah pusaka yang paling mahal yang kita miliki. Sehingga orang kalau sudah qanaah pasti hidupnya akan nikmat. Orang kalau hidupnya tamak, serakah kepada dunia, pasti susah walaupun hidupnya banyak hartanya. Jadi kekayaan dan tidaknya orang itu bukan di harta tetapi di hati. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang zahid, orang-orang yang zahid seperti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya adalah untuk mencapai ridha walaupun hidupnya hanya sederhana. Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin fi kulli min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah ala fadli wa ihsani, wa ashkuru ala taufiqi wa imtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa ati'u fis sirri wan najwa. ثم صل وسلم على هادي البشير والسراج المنير نبينا محمد صاحب الفضل الكبير. فقد قال تعالى في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا بلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح لهم ولرايهم ولبلادهم يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانتهم وعبد عنهم بطانة السوء والمفسدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.